Shalom semua, selamat bergabung kembali di TMGSCA. Nama saya Yohanes Carlos Simajuntak dan saya akan menemani teman-teman semuanya di ibadah minggu ini. Kebetulan kita udah gak jumpa sekitar sebulan. Saya harap teman-teman semua dalam sukacita yang luar biasa, supaya teman-teman juga bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kau telah mengumpulkan kami bersama di sini, Tuhan Yesus, melalui YouTube GSCA, terutama pada ibadah TM GSCA. Kiranya Kau berkati Tuhan setiap tim pelayan yang akan memimpin ibadah ini. Kau berkati juga setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada yang ikut ibadah bersama untuk TM GSCA. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, berkati. Amin. Mari kita angkat Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku memempat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na.
Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Banyak banget yang menjadi halangan, tapi kita tahu bahwa cuman Tuhan jalan kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, selamat sore rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak rekan-rekan muda untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena pada sore hari ini, di hari Minggu ini, kami kembali diberikan kesempatan untuk bisa dapat bersama-sama ikut di dalam ibadah youth ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan isi hati-Mu,
Memohon kiranya Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ya Tuhan, hamba boleh dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan satu tema yang menarik, yaitu generasi muda yang cinta Tuhan. Jadi tema ini berkaitan dengan bagaimana kita mendeklarasikan iman kita, bahwa hidup kita, hidup anak muda, dipersembahkan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan yang mendasari akan pembacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca buat saudara-saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7 sama-sama. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala situasi. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap zaman ada satu hal yang tidak dapat dibendung, harus berakhirnya satu era dari sebuah generasi ke generasi berikutnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut, generasi yang baru selalu diharapkan segera muncul, dan generasi yang akan muncul ini adalah generasi yang hebat, generasi yang luar biasa. Nah, demikianlah setiap ras, etnis, dan bahkan suatu bangsa itu dapat bertahan untuk tetap hadir di dalam dunia. Nah, suatu kelompok masyarakat akan punah jikalau generasi yang tua sudah akan berakhir, sedangkan generasi yang muda tidak kunjung datang. Catatan sejarah itu menunjukkan bahwa tidak sedikit bangsa-bangsa ataupun kebudayaan dari sekelompok masyarakat yang hanya menyisakan relik sebagai saksi bisu dari sebuah peradaban yang dahulu pernah ada, namun sekarang sudah tiada. Bahkan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau generasi yang lama ini tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk memberikan warisan-warisan yang nilainya rohani, maka akan muncul generasi-generasi yang tidak takut akan Tuhan. Nah, dalam sejarah Alkitab kita akan menemukan bagaimana generasi yang takut Tuhan membawa berkat bagi keluarga dan bangsanya. Setelah bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir misalnya, dibawa kepemimpinan Musa, bangsa itu masih mengingat Tuhan. Walaupun ada di antara beberapa orang yang selalu mengeluh kepada Musa, tetapi Musa selalu mengantar umat Tuhan itu untuk menyembah Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, bangsa itu masih mengingat Tuhan. Lalu muncullah generasi baru, Israel, generasi Yosua yang juga takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Musa berhasil memberikan satu didikan kepada generasi baru. Dalam hal ini dia mempersiapkan Yosua untuk takut akan Tuhan, untuk cinta Tuhan. Namun setelah generasi Yosua muncul yang namanya hakim-hakim.
Nah, kenapa ada hakim-hakim? Karena setelah Yosua, tidak ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada orang-orang yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kitab Hakim-Hakim. Ingatkah Anda setelah Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, ia berseru agar mereka tetap setia akan perjanjian mereka dengan Allah dengan mematuhi hukum Taurat. Dengan melakukan hal ini, bangsa-bangsa lain akan melihat siapa sesungguhnya Allah Israel itu. Nah, kitab Hakim-Hakim ini diawali dengan kematian Yosua dan inti kitab ini bercerita tentang berbagai kegagalan total bangsa Israel. Nah, setelah hakim-hakim, kemudian kita tahu bersama muncullah yang namanya generasi Saul yang juga gagal di dalam menerapkan tentang konsep cinta akan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, digantilah dengan generasi Daud, Raja Daud, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Begitu juga di dalam generasi Daud, Daud ini memberikan satu warisan rohani, memunculkan yang namanya generasi Salomo. Yang kemudian kita tahu bagaimana akhirnya di tangan Salomo bait Allah itu didirikan. Saudara-saudaraku, namun demikian setelah generasi Salomo itu muncul raja-raja, ya, Yerobeam dan Yerobeam terpecah menjadi dua. Dan banyak dari keturunan raja-raja ini adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Walaupun diantaranya ada yang takut akan Tuhan. Saudara, ahli generasi rohani sangat penting. Kuncinya adalah membimbing generasi muda untuk cinta Tuhan, sama seperti Musa kepada Yosua. Setelah itu kita kenal ahli generasi Daud kepada Salomo. Nah, kita juga tahu ahli generasi Elia kepada Elisa. Di perjanjian baru kita kenal ahli generasi Yesus kepada murid-murid Kristus. Dan setelah itu kita juga lihat bagaimana murid-murid Kristus itu melakukan ahli generasi kepada umat-umat Tuhan di dalam sejarah gereja dari Kisah Para Rasul sampai sekarang ini. Itu bisa memunculkan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan karena ada ahli generasi atau warisan rohani yang benar-benar dimulai dari generasi muda. Nah, bagaimana kalau generasi muda itu tidak cinta Tuhan, tidak takut akan Tuhan? Nah, bagaimana nanti ketika dia menikah dan punya anak, dia dapat mewariskan nilai-nilai rohani itu kepada anak-anaknya? Maka nggak heran, saudaraku, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, beberapa umat Tuhan yang ada di negara-negara Eropa itu hampir, saudara-saudara, sebagian besar itu telah menjadi skeptis, bahkan ada yang menjadi ateis. Dan kita tahu bersama bagaimana gereja-gereja, bangunan-bangunan gereja yang ada di Eropa itu, sebagiannya sudah dijual menjadi klub-klub malam, sebagian juga sudah, bahkan ironinya ada yang dijual dan kemudian didirikan masjid. Ini ironi sekali. Nah, saudara-saudara, contoh yang paling konkret di dalam kitab Perjanjian Baru, secara khusus untuk surat-surat Paulus, yaitu ahli generasi secara rohani Paulus kepada Timotius. Dan inilah yang kemudian kita tahu tentang bagaimana terjadi kegerakan-kegerakan rohani yang besar, sehingga memunculkan anak-anak muda yang cinta Tuhan, anak-anak muda yang memiliki kerohanian yang baik. Nah, kegerakan-kegerakan rohani di dunia ini terjadi karena ada anak-anak muda yang cinta Tuhan. Ada rekan-rekan muda, saudara dan saya, yang kemudian mengenal Tuhan, cinta Tuhan, dan kemudian dari kita-kita inilah yang menciptakan generasi baru yang cinta Tuhan. Sehingga banyak orang muda dewasa ini yang diberi kesempatan juga untuk menjadi murid Kristus, yang hebat, yang cinta Tuhan, dan yang melayani Tuhan secara luar biasa. Nah, Paulus ini memahami hal seperti ini. Itu sebabnya dia memuridkan dan memberikan ajaran-ajaran rohani kepada Timotius untuk cinta Tuhan dan bisa melayani orang lain dengan sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta itu identik dengan memberikan yang terbaik. Ketika kita mencintai seseorang, kita pasti ingin memberikan yang terbaik. Itu saya kutip dari kata-kata Mother Teresa yang melayani di Calcutta, di India. Dia mengatakan cinta itu identik memberikan yang terbaik. Ketika kita mencintai seseorang, kita pasti ingin memberikan yang terbaik.
Seperti sepasang kekasih yang rela berkorban hanya ingin menyenangkan kekasihnya dalam batas-batas tertentu. Misalnya walaupun badai menerpa, walaupun angin ribut datang, dia rela menerjal, walaupun hujan datang, dia berkorban untuk ketemu kekasihnya di malam minggu. Saudara-saudaraku yang dikasih, ini yang disebut dengan cinta pertama, cinta mula-mula, ya. Atau seperti orang tua yang cinta kepada anaknya, pasti rindu itu memberikan makanan dengan gizi yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik, dan barang-barang yang terbaik. Saudaraku, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat kita beribadah kepada Tuhan, saat kita bekerja, dan saat kita melakukan kegiatan apapun, kita memuliakan Tuhan dengan penuh totalitas. Apapun juga yang engkau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kita itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Nah, bagian ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya, Timotius yang masih muda, yang berhubungan dengan bagaimana seorang muda itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, berikut ini saya akan sampaikan gambaran besar generasi muda atau anak muda yang mencintai Tuhan. Kita belajar dari nats ini beberapa poin. Yang pertama adalah generasi yang hidup oleh kasih karunia Kristus. Jadi generasi muda yang cinta Tuhan, yang pertama adalah generasi yang hidup oleh kasih karunia. Di ayat yang ke-1 dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, salah satu ciri dari kekuatan orang muda yang kuat adalah mengerti tentang hidup di dalam kasih karunia Yesus Kristus, menggunakan waktu yang ada dengan baik. Dan ini adalah sangat penting bagi kita. Hidup oleh kasih karunia berarti berkaitan dengan waktu kita hidup di dunia ini. Bagaimana caranya kita menggunakan waktu. Saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, waktu itu sangat berharga. Karena itu berikanlah waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah quality time-mu bersama dengan Tuhan. Banyak sekali hubungan di dunia ini mulai rusak karena tidak ada quality time bersama dengan Tuhan, bukan? Keluarga berantakan karena tidak ada quality time. Sahabat yang kemudian bisa clash karena tidak ada quality time dengan baik. Orang yang berpacaran juga begitu. Quality time itu sangat diperlukan untuk membangun sebuah hubungan, sebuah relasi, karena kita tidak ada kedekatan oleh orang lain yang harmonis tanpa quality time. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hidup kita itu bukan hanya persoalan kita ibadah ke gereja saja. Sebagai orang Kristen yang rutinitas bergereja, apalagi di pandemi ini. Hidup kita bukan cuma hanya beribadah, bukan. Beribadah dalam konteks menyembah Tuhan, bukan. Tetapi juga membangun hubungan, relasi pribadi dengan Tuhan. Ingat teman-teman sekalian, Yesus bisa sebagai sahabat, kadang sebagai kekasih, kadang sebagai Bapa. Kita bisa menyebut dia apa? Ya. Kita perlu komunikasi dengan Tuhan. Seringkali kita salah paham, kita curiga kepada Tuhan karena kita jarang bergaul dengan Tuhan. Ini berkaitan dengan engkau sayang dengan hidupmu. Engkau cari Tuhan, waktu kita sia-sia. Karena engkau kalau tidak sayang hidupmu, maka engkau akan ugal-ugalan dengan yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau tidak sayang dengan jiwamu. Kenapa? Karena ukuran dari kerohanian seseorang tergantung sejauh mana engkau berelasi dengan Tuhan. Kalau engkau berikan hatimu kepada Tuhan Yesus 100%, maka engkau akan dimampukan mengasihi dirimu dan mengasihi sesama. Itu hukum rohani. Itu kemampuan yang diberikan oleh Allah, bukan kita yang punya kemampuan itu. Maka orang-orang muda yang cinta Tuhan adalah orang-orang yang memberi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 1 mengajarkan sangat luar biasa kekuatan itu berasal dari kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi sama seperti bukan karena keadaan fisiknya yang muda, bukan karena
kita ini ganteng dan lain sebagainya, tetapi sumber kekuatan kita itu adalah anugerah Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang ada pada kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Maka hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Berarti menghargai segala sesuatu, termasuk di dalam waktu kita memberi kepada Tuhan. Karena akan ada waktunya di mana kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Jangan sampai waktu kita gunakan itu sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus bahkan mengatakan jadilah kuat kepada Timotius. Kenapa dia mengatakan jadilah kuat? Jadilah kuat ini bukan berarti dia lemah secara jasmani, karena dia masih muda, dia kuat. Tetapi dikatakan jadilah kuat karena dia akan berhadapan dengan macam-macam tantangan yang ada di depannya. Jadilah kuat berarti dia akan berhadapan dengan orang-orang yang cibir dengan dia, dengan orang-orang yang menghina dia, mungkin juga penganiayaan yang akan dihadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud itu menggambarkan kekuatan, laksana kekuatan burung Raja Wali. Kalau kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 5, dia katakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Nah, apa yang kita dapat lakukan agar senantiasa memiliki kekuatan rohani di dalam Tuhan? Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah generasi yang hidup menjadi saksi untuk memuridkan bagi Yesus Kristus. Artinya, saudaraku, engkau cinta Tuhan, engkau adalah anak muda yang cinta Tuhan, berarti engkau adalah anak muda yang siap untuk menjadi saksi dimanapun engkau berada. Di 2 Timotius 2 ayat 23 mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudara, sebagai orang muda, kita harus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia yang kompleks ini. Jangan kita takut, apalagi menganggap diri kita lemah dan masih muda dalam bertindak menjadi pembawa terang dan kasih karunia Allah. Karena Dia adalah penyelamat hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita tidak menjadi orang yang egois. Jelas sekali ketika firman Tuhan ini, ketika nasihat ini diberikan kepada Timotius sebagai yang masih muda, dia bilang, percayakanlah itu kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Ketika engkau menjadi terang dan garam, ketika engkau mau mengajarkan kepada orang lain, engkau harus bersaksi dengan baik kepada orang lain. Firman Tuhan di ayat yang kedua dan ketiga ini memberikan pengertian tentang beberapa hal. Yang pertama, dikatakan Paulus memuridkan Timotius. Artinya Timotius itu bisa menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, itu karena ada orang yang di atasnya, ada orang yang memuridkan dia, ada orang yang cinta Tuhan, yang memberitahukan siapakah Yesus. Kemudian Timotius itu bersaksi dan melatih. Kenapa harus dilakukan itu? Karena dia cinta Tuhan, maka dia cinta supaya orang-orang lain bisa mengerti tentang siapakah Kristus. Maka orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar ini adalah orang-orang yang merupakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab karena mereka itu mencintai Tuhan. Sehingga orang-orang yang dimuridkan, orang-orang yang dia yang bersaksi kepada orang, orang itu juga akan bersaksi kepada orang lain. Saudara, jelas sekali apa yang dikatakan di sini. Sehingga mata rantai ini menjadi tidak putus. Dan ini merupakan satu bagian estafet secara rohani yang akhirnya berjalan dengan baik. Tidak putus. Ya, tidak putus. Saudara, pada umumnya generasi muda saat ini mereka memahami tentang bersaksi dan memuridkan itu dalam arti sempit. Yaitu cuma hanya ketika ada ibadah mereka mengatakan tentang kesaksian. Nggak salah. Mereka menetapkan kesaksian bahwa dia ditolong, dia disembuhkan, pertolongan Tuhan, di studinya, di keluarganya, keberhasilan dalam pekerjaan. Hanya ketika mereka
Di dalam ibadah mereka bersaksi dengan mulut mereka dan mengatakan bahwa mereka ditolong Tuhan. Sekali lagi saya katakan tidak salah. Tetapi yang lebih konkret ketika kita bersaksi kepada orang lain itu adalah hidup kita. Karena lebih daripada itu, pemahaman mengenai bersaksi harus dimengerti dalam arti yang luas. Ya, ini dalam arah bersaksi tentang Kristus menjadi terang dan garam. Pengalaman seseorang dengan Tuhan dalam arti perjumpaan seseorang secara pribadi dengan Tuhan untuk memulihkan kehidupannya, bahkan mendorong dia untuk menyaksikan itu bagi orang lain dengan tujuan orang lain mengalami hal yang sama, itu tidak salah. Tetapi yang terpenting bagaimana cara hidupmu di hadapan banyak orang. Di tempat kerjamu, atau di lingkungan bersama-sama dengan temanmu, di sekolahmu, engkau bisa dapat menjadi saksi. Nah, tujuan bersaksi tentang Kristus supaya orang boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan dapat menjadi saksi Kristus juga. Ada tantangan, ada hambatan yang kita hadapi pada saat kita bersaksi tentang Kristus. Ya memang ada tantangan, adanya rasa takut, mungkin rasa malu, tidak berani berkata-kata, bahkan tidak siap untuk menghadapi resiko dan konsekuensi ketika kita mau bersaksi tentang Tuhan. Ya, tentunya ketika kita bersaksi bukan cuma hanya verbal, tetapi kehidupan kita. Tenang saja bahwa Tuhan akan memampukan engkau, akan memberikan hikmat kepadamu dengan pertolongan Roh Kudus dalam menyampaikan berita kesaksian tentang Kristus dan karyanya melalui hidup sikap pribadimu dan juga melalui keberanian berkata-kata tentang siapakah Yesus. Lalu bagaimana cara kita bersaksi untuk memuridkan? Kita berbicara kepada teman kita menolong orang lain, kita bisa bertukar pikiran tentang hal-hal iman dengan teman sekerja, mungkin saat kita makan siang, atau saat bersantai di kantor, atau di sekolah, kita bisa mengajak teman-teman kita dan lain sebagainya, kemudian menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan melihatkan karaktermu kepada mereka, sehingga menjadi inspirasi bagi mereka, dan mereka mengenal Tuhan dengan benar. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana ciri-ciri atau gambaran dari anak muda yang cinta Tuhan? Yang ketiga ini adalah generasi yang berani siap membayar harga dalam mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, di ayat yang ketiga sampai 7 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Luar biasa, saudaraku, luar biasa. Nah, kita lihat. Ada 3 pengertian yang Paulus ingin sampaikan di sini kepada Timotius. Yang pertama mengenai prajurit. Saudara, seorang prajurit itu menggambarkan tentang komitmen dia, loyalitas dia, dan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk apa yang dia perjuangkan. Nah, seorang prajurit ini adalah orang yang berani dan rela untuk mengorbankan segala sesuatu. Memiliki komitmen, loyalitas, dan sikap rela berkorban. Sungguh luar biasa. Pertama. Yang kedua, olahragawan dikatakan. Olahragawan di sini menekankan tentang disiplin dan kekuatan pada aturan atau regulasi yang berlaku. Berarti dia ada komitmen untuk ketaatan itu. Ketaatan dan disiplin. Yang ketiga, makna yang ketiga, petani itu memberi pelajaran tentang buah dari hasil kerja keras, buah dari ketekunan, dan buah dari kesabaran. Baik prajurit, olahragawan, petani, ini menjadi bagian sifat-sifat kita di dalam kita menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan, cinta akan Yesus Kristus. Bagaimana ketiga profesi itu memberikan kepada kita sebagai anak-anak muda secara pribadi di dalam pengabdian atau pelayanan kepada Tuhan, karena kita cinta Tuhan. Saudara, pada zaman dahulu, korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu memiliki syarat-syarat tertentu.
Nah, orang-orang pada zaman itu mengikuti segala peraturan karena mereka rajin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi zaman sekarang ini juga diberikan pengajaran bukan dalam konteks bahwa ketika kita memberi persembahan, kita berkorban, kita diselamatkan, bukan. Tetapi ada satu sosok yang telah berkorban buat kita dan menyelamatkan kita, sehingga ketika kita mengikuti sosok itu, yaitu Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita, kita juga harus rela berkorban, bukan supaya selamat, tetapi karena kita cinta Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita berikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Korban yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan adalah hati dan hidup kita. Hati dan kehidupan saudara dan saya. Korban itu adalah ketika diri kita berkata, apapun yang Tuhan mau, aku mau berikan untuk Tuhan. Berapapun harga yang harus aku bayar untuk Tuhan, aku akan berikan. Saudara, inilah tujuan hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita maksimalkan potensi yang kita punya untuk memiliki, untuk yang kita miliki, dan berjalan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Engkau memiliki talenta, engkau memiliki segala sesuatu yang engkau pakai untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah itu tanpa berhitung-hitung. Kalau talentamu bisa dipakai oleh perusahaan, talentamu bisa dipakai oleh orang dengan membayar yang tinggi, pakailah talenta itu untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam pelayanan ada yang dinamakan 3D, ya, doa, daya, dan dana. Marilah kita ambil bagian, setidaknya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk gereja, berdoa untuk teman-teman, berdoa untuk keluarga. Itu adalah bagian dari pengorbanan kita. Itu bagian dari kesaksian dan bagian dari apa yang kita lakukan. Sama seperti seorang prajurit, seorang petani, dan seorang olahragawan, dan seorang petani. Ya, saudara-saudara, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita mencintai Tuhan dengan sungguh? Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita mencintainya dengan tulus, apapun yang harus kita berikan tidak menjadi berat, karena kita melakukan dengan dasar cinta. Mengasihi Tuhan jangan hanya di bibir saja, tetapi berikan itu dengan seluruh hidup kita. Ketika kita melakukan dengan dasar cinta, maka walaupun mahal, itu terjadi rasanya seperti gratis dan murah, saudaraku. Saudara, bagaimana kalau saudara mencintai seseorang? Bagi anak muda yang sudah berpacaran, saudara memberikan oleh-oleh buat pacar kita yang berulang tahun. Saudara mau kasih yang mahal, saudara tidak rasa harga itu mahal, saudara. Kenapa? Karena kita memberikan dengan cinta. Ketika kita memberikan dengan cinta kepada Tuhan, maka Tuhan menuntut kita untuk berkorban. Dan ketika kita berkorban, kita bangga menjadi pengikut Tuhan. Nanti ada mahkota kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, pada saat ini, marilah kita sebagai murid-murid Tuhan, karena kita cinta Tuhan, marilah kita menjadi generasi muda yang hidup di dalam atau oleh kasih karunia Tuhan. Kemudian, karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, marilah saudaraku, kita menjadi generasi yang kedua, menjadi generasi yang hidup menjadi saksi untuk memuridkan bagi Yesus Kristus. Dan yang terakhir, sebagai generasi yang cinta Tuhan, kita menjadikan generasi yang berani siap membayar harga di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita sebagai generasi muda untuk terus mencintai Tuhan dengan tulus, mencintai Tuhan dengan jujur, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di masa-masa sekarang ini, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi tatkala Yesus datang kedua kali, Dia akan memperhitungkan semuanya itu. Bukan dalam kaitannya, ketika kau sudah percaya kepada Tuhan, kau pasti selamat. Tetapi kaitannya dengan ini adalah mahkota kemuliaan yang engkau dapatkan. Ya, mahkota kemuliaan yang engkau dapatkan. Mari koreksi hidup kita. Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Hamba telah menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap generasi muda yang ada di gereja kami ini ya Tuhan, supaya mereka sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda, mereka mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mencintai Tuhan dengan menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa mereka hidup berani bersaksi kepada orang lain, bahwa mereka hidup dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan untuk takut akan Tuhan dan rela berkorban. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berbuah lebat untuk kepada setiap anak-anak muda yang mendengarkan ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tidak terasa kita ada di ujung ibadah. Saya mewakili tim pelayanan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Saya juga yakin teman-teman pasti terberkati dari firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya. Kiranya firman Tuhan tadi bisa teman-teman salurkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum saya tutup dalam doa, saya ingin mengingatkan kembali bahwa setiap minggu tepatnya pukul 4 sore GSJA akan mengadakan ibadah pemuda atau TM GSJA. Jadi teman-teman untuk minggu depan stay tune di jam yang sama yaitu 4 sore. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube kita. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Kau telah memberkati kami Tuhan dari awal ibadah sehingga akhir Tuhan. Sekarang ibadah sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau berkati Tuhan. Kau jauhkan segala mara bahaya, penyakit, atau apapun yang akan mengganggu aktivitas kami. Kami serahkan hari ini sampai seterusnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.